Halo, ketemu lagi bersama saya Nas Juliansah. Pada video berikut ini saya akan menyampaikan tutorial tentang pengajuan ESTR tenaga kesehatan yang baru yang nantinya akan berlaku seumur hidup. Sebelum memulai proses atau pengajuan registrasi ESTR, maka sebaiknya siapkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, file ijazah dalam bentuk PDF, ijazah terakhir sesuai dengan level pendidikan masing-masing, kemudian sertifikat kompetensi, kemudian file KTP dalam bentuk JPEG, kemudian file foto latar merah yang menggunakan pakaian formal atau resmi ya. Jadi untuk yang perempuan tidak menggunakan anting-anting, kemudian tidak menggunakan kacamata baik laki-laki maupun perempuan, kemudian foto dalam format 4x6 itu. Jadi itu di syarat-syarat yang harus disiapkan. Oh ya, jangan lupa untuk menyiapkan nomor rekening karena di sistem yang baru pasca terbitnya Undang-Undang Kesehatan yang baru ada persyaratan tambahan yaitu nomor rekening. Ini tujuannya adalah untuk pembayaran yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Kementerian Kesehatan. Artinya ini untuk database Kementerian Kesehatan. Jadi jangan khawatir. Siapkan nomor rekening pribadi yang berlaku, yang aktif untuk nanti di-input di sistem pada saat mengajukan registrasi ESTR baru. Baik, simak terus di video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar nantinya banyak info-info lain yang akan saya bagikan, dan harapannya adalah channel saya makin berkembang sehingga banyak memberikan informasi-informasi lagi kepada teman-teman semuanya. Oke, simak di video berikutnya. Baik, untuk melakukan pengajuan ESTR baru seumur hidup, maka kita mengaksesnya melalui website ktkikemkes.go.id. Jadi jangan alamat yang lain ya, websitenya ktki.kemkes.go.id. Kita klikkan di browser yang kita gunakan ya. Jadi ktkikemkes.go.id. Jadi untuk memulai proses registrasi kita harus masuk ke website KTKI. Nah, maka akan tampilan seperti ini. Kita baca pemberitahuan. Setelah itu kita klik. Ya, saya sudah membaca. Nah, kemudian akan tampil menu seperti ini. Jadi kita klik kalau baru, kita klik belum punya PIN. Maka kita akan menginput data-data tentang email ya. Data tentang email. Pastikan email ini yang aktif ya. Jadi yang bisa dibuka, yang nantinya akan mendapatkan notifikasi dari KTKI terkait dengan status pengajuan registrasi ESTR kita. Jadi info-info apakah itu disetujui, apakah nanti sudah bisa di-download, biasanya bisa masuk ke email atau WhatsApp kita ya. Jadi pastikan email yang diinputkan sudah benar dan bisa diakses atau bisa dibuka ya, untuk dibaca email yang dikirim oleh KTKI. Jadi kita konfirmasi email kita masukkan kembali. Kita ulangi email kita. Jadi kita diminta 2 kali untuk memasukkan email ya. Nah, kemudian sudah kita masukkan, berikutnya adalah nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp yang aktif ya, yang pastikan itu benar-benar nomor WhatsApp yang kita gunakan sehari-hari, karena nanti info-info terkait perkembangan status permohonan kita itu akan disampaikan
notifikasinya selain melalui email juga melalui WhatsApp kita. Jadi info-info itu akan dikirim. Kemudian nomor KTP, nomor NIK dipastikan jangan salah ya. Jadi nomor NIK yang benar, kalau nanti salah jadi terhambat untuk proses pengajuannya. Jadi sesuai di KTP kita input ya. Nah, kemudian nama lengkap ya sesuai KTP. Pastikan nama ini juga sudah sesuai dengan KTP dan ijazah kita ya. Karena kalau terjadi perbedaan biasanya akan menjadikan masalah. Validator biasanya minta salah satu diperbaiki terlebih dahulu. Nah, ini kemudian nama, kemudian tempat lahir ya, sesuai KTP dan ijazah kita, pastikan sama. Kalau sama biasanya tidak ada masalah. Kemudian tanggal lahir ya, kita klik tahunnya sesuai dengan tahun lahir kita ya, bulan, kemudian tanggal ya. Kemudian kita klik CAPTCHA. Di sini ada CAPTCHA ya, jadi ada CAPTCHA, kita klik. Kemudian kita klik daftar untuk mohon mendapatkan PIN ya. Kita harus mendaftar tadi. Kalau baru kita klik belum punya PIN, maka setelah kita menginput data, kita tunggu sebentar. Nah, akan tampil seperti ini, registrasi berhasil, sukses terdaftar, PIN adalah ini. Nah, jadi dicatat, disimpan, dan terkait nomor PIN ini juga biasanya masuk melalui email dan WhatsApp ya. Kita klik mulai registrasi. Nah, tampilan pertama kita diminta untuk menginput email. Email ini adalah email yang tadi kita gunakan ketika kita ingin request PIN ya. Jadi pastikan sama. Nah, kalau tidak cocok biasanya bermasalah. Jadi pastikan email yang sama dengan yang tadi ketika kita melakukan request PIN ketika ingin mendaftar atau memulai proses registrasi. Jadi kita input email yang sesuai ya. Kemudian PIN tadi yang terkirim ya, baik di WA kita atau di email kita. Nah, pastikan PIN tidak salah. Kemudian kita klik CAPTCHA. Kita klik CAPTCHA. Kita klik CAPTCHA, kemudian setelah itu kita klik masuk. Oke, kita klik masuk. Selamat, Anda berhasil. Oke. Maka ada tampilan seperti ini, registrasi tenaga kesehatan, cek status. Ya, klik registrasi tenaga kesehatan, pilih profesi. Kalau perawat, klik perawat, begitu juga profesi yang lain, tenaga kesehatan yang lain. Nah, ini ada registrasi baru, ada pembaharuan. Maka kalau kita yang baru lulus, maka klik registrasi baru. Nah, klik lulusan. Bagi teman-teman yang belum punya SR sebelum tahun 2013, klik sebelum tahun 2013. Kemudian lulusan setelah tahun 2013, klik lulusan setelah tahun 2013. Oke, kita klik. Kemudian cari perguruan tinggi sesuai perguruan tinggi kita yang di ijazah ya. Kita klik nama kampus. Ya. Klik. Kemudian kita cari program studi. Nah, kalau yang D3 biasanya prodi keperawatan ya, prodi keperawatan. Nah, kalau yang nurse biasanya prodi nurse. Jadi jangan salah. Kita klik prodi keperawatan, maka kita klik konfirmasi data ke PD Dikti. Ini untuk lulusan yang baru, mestinya ini sudah terinput oleh kampus ya, admin kampus. Sehingga nanti terkoneksi dengan KTKI di pangkalan data diktinya. Nah, kalau kita masukkan NIM kita ya yang di ijazah. Nah, ini biasanya kalau kampus atau admin kampus, PD Dikti kampus menginput data sesuai dengan
NIM kita, ijazah kita, maka ketika kita klik konfirmasi data ke Kemenristek Dikti, maka data kita akan muncul ya. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Kalau sudah terkoneksi pangkalan data Diktinya yang dari kampus ke KTKI, maka data sehubungan dengan ijazah kita langsung tercantum. Nah, maka kita klik, kemudian kita mulai. Nah, yang pertama kita tunggu dulu, memerlukan waktu sebentar ya untuk ke step 1. Nah, di step 1 untuk pemohon baru pasca Undang-Undang Kesehatan yang baru, maka syaratnya hanya foto resmi yang tadi yang saya sampaikan, kemudian KTP dalam bentuk JPEG, kemudian foto itu dalam bentuk JPEG latar merah ya. Kemudian kita input ya fotonya. Kita siapkan dalam satu folder ya. Nah, foto kita input, pastikan size-nya sesuai ya teman-teman ya. Kemudian KTP dalam bentuk JPEG kita masukkan, kita input ya. Dan ijazah dan Serkom itu sudah terkoneksi, jadi teman-teman tidak perlu menginput kembali. Untuk teman-teman lulusan baru biasanya terkoneksi nomor ijazah, nomor Serkom. Nah, kemudian alamat, kita klik alamat sesuai KTP ya, kita input sesuai KTP, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan, kita klik RT RW ya, kemudian RT RW, kemudian kode pos. Kode pos kalau tidak hafal silakan browsing saja ya, atau cari di browser. Nah, itu kemudian, nah ini tadi data pendukung. Data ini digunakan untuk pembayaran remunerasi atau insentif apabila mengikuti program terkait Kementerian Kesehatan. Nah, kita pilih nama banknya ya, sesuaikan dengan rekening kita. Ini agak banyak, kita cari pelan-pelan nama banknya, karena ini bukan singkatan, jadi harus jeli juga memilih, jangan sampai salah ya, nama banknya beda, nomor rekeningnya beda. Jadi pastikan nama bank tidak salah, karena ini lumayan banyak ya, hati-hati, harus teliti teman-teman. Ya, kita sesuaikan. Iya, ini agak lama nyarinya ya. BSI, saya lagi mencari ya. BSI ya, atau kepanjangannya apa ya di sini. Kita cari dulu. Begitu juga bang teman-teman ya, harus jeli untuk mencari. Iya. Masih belum ketemu. Sebentar ya teman-teman. Iya, kita cari. Bank BSI itu kalau tidak salah dulunya adalah Bank Mandiri Syariah ya. Apakah ada? Kita cari. Nah, Bank Syariah Mandiri. Oke. Akhirnya ketemu juga ya. Bank Syariah Mandiri. Sekarang BSI. Kemudian nomor rekening ya, pastikan tidak salah ya teman-teman. Jangan salah, nanti kalau salah dananya tidak tertransfer ke rekening kita ya. Jadi masalah. Oke, kita klik nomor rekening, kemudian nama kita. Ini pastikan rekening adalah milik pribadi teman-teman semuanya, sesuai yang mengajukan ya teman-teman. Kemarin ada yang bertanya, rekening istri bisa tidak? Tidak bisa, harus rekening pribadi sesuai yang mengajukan ya teman-teman. Jadi tidak usah rekening yang lain. Nah, kita klik, kita pastikan dulu datanya sudah benar. Nah, kita klik lanjut.
ke step berikutnya. Nah, ini ke step berikutnya, kalau belum bekerja, baru lulus ya, saya belum bekerja ya. Kemudian jenjang pendidikan di atas atau sama D3 dan data-data lain sudah terinput. Kemudian profesi, kita klik profesi perawat, kemudian kompetensi kalau D3 ahli media keperawatan, kalau profesi nurse ya, kalau perawat. Profesi lain silakan menyesuaikan. Apabila sudah benar, pastikan data-data itu benar, maka kita klik lanjut ya. Kita klik lanjut. Oke, kita klik lanjut. Nah, kan muncul data nomor sertifikat kompetensi. Ini sudah terinput di sistem ya teman-teman, tidak bisa kita edit. Kita klik selesai. Nah, akan muncul inform consent seperti ini. Kita cek apakah data ini sudah benar, pastikan. Karena kalau salah kita klik, maka menjadi tanggung jawab kita. Kita pastikan dulu, kalau memang salah kita perbaiki. Nah, ini sudah seumur hidup ya teman-teman, untuk yang baru mulai tahun 2023 ini. Nah, apabila sudah benar, tapi sebelum itu kita boleh download ya teman-teman ya. Kita boleh download dan kita klik sudah benar. Kita klik selesai. Nah, selesai dong permohonan kita ya. Jadi kita bisa cek status. Nah, maka tampilan seperti ini, menunggu validasi keabsahan data oleh Kementerian Kesehatan. Oke, terima kasih. Nanti pantau info di WA atau email kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.